Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Pada pertemuan yang lalu dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Baqarah, yang mudah-mudahan insyaallah dengan lanjut dengan ayat atau surah dari surah Ali Imran ini akan menyempurnakan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ketika membahas Al-Baqarah itu saya lupa itu tahun berapa ya. Yang pasti di atas 1 tahun kita mengkhatamkan surah Al-Baqarah itu ya. Kita mengkajinya di atas 1 tahun, kalau tidak salah 2 atau menuju 3 tahun ya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melewatinya ayat demi ayat sampai tuntas bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kali ini kita lanjut kepada surah Ali Imran ya. Dari awal muqaddimah pembukaan, silakan dibuka surah Ali Imran. Kita coba baca satu sampai 6 dulu aja. Kita coba baca 1 sampai 6. Silakan dibuka. Sudah? Bismillah. Tunggu sebentar. Alhamdulillah. Baik, kita baca dulu ya sama-sama. Saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kenapa lamnya sama mimnya nggak sama antum baca ya? Harusnya kan sama-sama 6. Ya, tadi saya contohin 6. Ya, karena dia huruf muqatta'ah ini 6 harokat. Lam Mim. Ya, tadi lamnya 6, mimnya jadi tekor gitu ya, jangan salah. Kemudian di antara lam dan mim ada idgham mimi, lam, tahan dulu, digunah 3 harokat, baru pindah. Itu ya. Ini dasar betul nih, dari awal Al-Baqarah dulu udah dibahas, jangan sampai salah ya. Kita lanjut. Allahu la
ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan baca hayyul qayyum, jangan ka, qayyum ya. Ya, kita lanjut. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzul intiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tayyib. Surah Ali Imran, ya. Ali Imran, bukan Al Imran. Alu itu dari kata alu keluarga, ya. Bukan Al Imran tapi Ali Imran, ya. Yang pertama, Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, ayat pertama dari surah Ali Imran sampai ayat ke-83 ini beliau mengatakan diturunkan berkenaan tentang utusan dari Najran, ya, tentang utusan yang datang dari Najran pada tahun ke-9 Hijrah, ya. Dan nanti akan dibahas salah satunya di sini ada doa tentang doa mubahalah, ya, ketika orang yang tidak beriman kepada Islam, tidak mau ikut Rasulullah, mendebat Nabi, seolah-olah menyumpah Nabi itu bohong, nggak membawa kebenaran. Maka untuk mematahkan semua dugaan mereka, ada nanti satunya momentum Nabi itu melakukan mubahalah dengan mereka. Kalau saya benar, ya, maka semua keluarga kamu akan dilaknat oleh Allah 7 turunan, misalnya begitu, ya. Kalau saya yang salah, saya, istri, anak, keluarga akan dilaknat oleh Allah kalau saya berbohong tentang menyampaikan kebenaran. Yaitu ayat tentang mubahalah. Nah, adapun
Surah Ali Imran ini fadilahnya nempel dengan surah Al-Baqarah. Ya, jadi keutamaannya memang barengan dengan surah Al-Baqarah. Ya. Nah, sekarang saya tanya antum. Nanti kita di dalam kubur, apakah ada yang bisa jadi penerang kubur kita? PLN ada nggak PLN? Nggak ada. Nanti di hari kiamat, di akhirat, kira-kira kita punya nggak listrik yang akan menemani kita di kegelapan kehidupan akhirat? Ada atau tidak listrik? Nggak ada. Makanya antum kalau pengen terang, ya dengan amal, bukan seperti di dunia ini. Dunia ini kalau tinggal di hutan, segelap-gelapnya hutan, punya duit, pasang listrik, pasang tiang, pasang gardu PLN, nyala. Gak ada listrik, ya. Kayak kemarin saya lihat liputan petani madu di Saudi, itu 7 bulan di tengah padang gurun, gak ada listrik. Jadi dia pakai tenaga surya, ya, tenaga surya diserap untuk ngecas HP, gak ada lampu, lampunya dari HP dia. Bisa orang hidup. Tapi kalau tidak ada penerangan, wah gawat, susah mau ngapa-ngapain. Mau makan aja masuknya ke mata, ke hidung. Segitu paniknya manusia ketika tidak punya penerangan di dunia. Nah, sampai detik ini pernahkah antum pikirkan nanti apa yang menerangi kuburku? Udah punya modal belum apa yang menerangi jalanku di akhirat? Cahaya apa yang akan Allah berikan kepada aku? Amal apa yang sudah kutorehkan? Apa yang sudah kuzikirkan? Apa yang sudah kuhafalkan? Apa yang sudah kupelajari? Sehingga nanti di hari kiamat Allah terangi saya. Di hari kiamat tuh ancamannya banyak, ikhwah fillah. Ada ancaman orang yang buta. Karena apa? Ada Quran gak mau ngaji. Ayatnya jelas, waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari dzikri, peringatanku, Quranku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami nanti kumpulkan dia dalam keadaan buta di akhirat. Kenapa? A'rada an dzikri, berpaling dari Quran. Pengajian diadakan, pura-pura enggak dengar. Kajian tafsir sudah diselenggarakan, berlalu sibuk dengan dunia. Al-Quran sudah ditawarkan, nantilah, banyak alasan, berpaling dia untuk urusan yang tidak lebih penting dari itu. Nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang yang buta, nggak bisa lihat, nggak punya mata penglihatan. Kemudian dia bilang, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kok sekarang saya buta di akhirat? Padahal dulu saya bisa lihat waktu di dunia. Kenapa? Allah bilang, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah. Ketika datang ayat-ayat kami, kau lupakan dia, kau abaikan dia, kau cuekin dia, kau berpaling dari dia. Kalau ada Quran nggak dikaji, nanti buta matamu di akhirat. Itu salah satunya. Nah sekarang kalau misalnya antum besok dijemput, saya kira-kira bekal apa supaya akhirat saya terang? Duit nggak berguna Bapak Ibu, nggak ngaruh, duit nggak ngaruh. Jabatan saya bisa suruh siapa aja sekarang, mati lampu saya bisa bikin hidup. Jabatan dunia, di akhirat kau mau suruh siapa? Nah rupanya ikhwah fillah wa akhwati fiddin, salah satu dari keutamaan mengkaji 2 surat besar ini adalah dia yang pernah mengkaji 2 surat ini akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Nanti cahayanya kemana dia pergi akan payungi dia. Jadi dia jalan kemana tempat dia akan terarah.
Karena itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikeluarkan dari Abu Umamah, ya. Makasih Mas Bos. Sebuah riwayat yang hasan dikatakan apa? Ta'allamu surat al-Baqarah wa Ali Imran. Lihat. Nabi bilang begitu. Ta'allamu, ta'allamu ini pelajari artinya. Ya. Ingat ya kata-katanya, bukan baca doang, bukan. Bukan hafal doang, tapi kata-katanya apa? Ta'allamu surat al-Baqarah wa Ali Imran. Nah, Nabi bilang dua. Hadisnya hasan riwayat Imam Ahmad. Pelajarilah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma zahrawan yaumal qiyamah. Karena nanti kelak dua surat ini akan jadi pelita sinar cahaya di hari kiamat. Tuh. Tapi ingat hadisnya bukan cuma baca tok. Saya udah pernah baca Ustaz 5 kali. Bukan. Hadisnya mengatakan ta'allamu. Ta'allamu yang ini kita kaji. Apa maknanya? Ayat ini diturunkan tentang apa? Itu ta'allamu. Kalau cuma baca pasti perintahnya iqra'u. Ya kan? Utlu, bacalah. Iqra'u, tapi tidak dibilang iqra'u dalam hadis ini. Nabi bilang ta'allamu. Kalau pengen di hari kiamat, di saat tidak ada penerangan, di saat tidak ada lampu, di saat semua orang kegelapan, rupanya saya sabar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mengkaji, mempelajari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa dua surat ini ganjarannya besar? Karena panjang, Pak. Kalau nggak sabar nggak bakalan khatam kita Al-Baqarah, nggak bakalan khatam. Kita kan pengen ayat yang kita baca, yang kita kaji, kita baca, kita hafal, kita faham, ya. Karena itulah Nabi mengatakan fa innahuma, karena dua surat itu ya akan zahrawan, ya. Zahrawan itu artinya cahaya dan pelita yang akan menerangi ya orang yang mempelajarinya. Mengkaji, paham, walaupun gak hafal, masuk dalam hadis ini. Ya, mengkaji, karena hadisnya ta'allamu. Kemudian Nabi bilang apa? Ya, sesungguhnya Al-Quran, ya, atau dua surat yang dibaca ini, yudhillani sahibahuma yaumal qiyamah. Nanti dua surat ini kalau dikaji oleh seorang hamba di hari kiamat akan menaungi dia. Jadi antum mau kemana-mana, Ali Imran dan Al-Baqarah jadi bodyguard antum tuh. Cahayanya, perlindungannya. Kalau ada malaikat mau nanya macam-macam, dua surat ini bela tahu. Dua surat ini bela. Asal dikaji. Makanya dari ayat pertama berdoa mudah-mudahan nanti Allah mudahkan khatam lagi Ali Imran. Insya Allah. Ya, itu keutamaan dari surah Ali Imran. Dari awal Al-Baqarah dulu sudah saya bilang, cuma 3 tahun lalu, mana ingat lagi. Ya. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir tuh beliau nggak mengulang. Misalnya saya lagi buka nih Ali Imran. Nanti fadlu keutamaan surah Ali Imran kama dzakara fi awali suratil Baqarah. Udah disebut di pembukaan awal surah Al-Baqarah. Jadi nggak mau disebut dikaji lagi sama beliau. Kita suruh buka lagi yang lama. Begitu, Imam Ibnu Katsir. Ya. Bahkan beliau kalau sudah ayat yang sudah pernah dikaji, menurut urutan kitab tafsir beliau, sudah dikaji di ayat ini, silakan rujuk lagi. Saya merasa tidak perlu mengulanginya lagi. Ini nggak mengulang lagi, ya. Nah, tapi kalau jemaah kan banyak ngaji, banyak lupa, ya. Makanya saya ingatkan lagi. Dan hadis itu sepaket loh, Al-Baqarah dan Ali Imran, ya.
Nah itu ya. Baik, sekarang kita mulai lagi. Alif Lam Mim. Nah, sama ini. Ibnu Katsir bilang wa qad dzakara fi awwali suratil Baqarah. Sudah saya sebut tentang Alif Lam Mim ini di awal surah Al-Baqarah. Apa itu? Ada 3 penafsiran ya. Saya ulangnya sekilas aja. Yang pertama, pendapatnya siapa? Pendapatnya Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan ya, la ya'lamu ma'naha illallah. Tidak ada yang mengetahui makna hakiki dari huruf Alif Lam Mim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan, namanya tafwid. Maka kami kembalikan kepada Allah apa makna sebenarnya. Ini para salaf yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim maknanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat sebagian yang lain, mufassirin mengatakan dia adalah ismu suwar. Bahwa yang namanya Alif Lam Mim itu adalah nama pengingat surat. Karena Nabi itu waktu zaman Nabi, nama-nama Quran ada yang Nabi sebut, ada yang tidak. Ya, contoh. Ketika kita biasa hari Jumat bilang setiap subuh Jumat kita baca surah As-Sajadah. Dalam hadis Nabi tidak bilang As-Sajadah. Nabi bilang Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian Nabi bilang ada ayat-ayat tentang istiqomah dalam surat Hamim Sajadah. Nah, Hamim Sajadah. Surat apa itu? Ayo. Ada yang tahu Hamim Sajadah? Ada yang tahu? Kalau Alif Lam Mim Sajadah, surat As-Sajadah. Antum tahu. Sekarang pertanyaannya ketika Nabi bilang Hamim Sajadah. Ada yang tahu? Surat sering dibaca Pak Imam Ustaz Najimuddin di sini. Kalau maghrib ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat apa? Tunjuk tangan, nanti saya kasih Quran minggu depan. Nah, surat apa Rian? Fussilat. Ya betul. Official pula dapat Quran ya. Jumat depan insyaallah ya. Fussilat ya. Hamim Sajadah ya. Jadi seringkali huruf-huruf muqatta'ah yang berada di fawatihus suwar. Fawatih itu pembukaan suwar. Suwar itu jamak dari surat. Surah satu, tapi kalau surat-surat suwar bahasa Arabnya. Ya. Fatih artinya pembuka. Kalau pembuka fawatih. Nah, mau kaji ini ikut kelas bahasa Arab dulu ya, khusus, ya bisa di sini. Ada yang mau ikut bahasa Arab? Syaratnya panjang kalau bahasa Arab. Ya, KTP-nya harus ditahan. Karena banyak yang nggak tahan. Baru kena nahwu, sorof dikit langsung 2 bulan gugur patah balik, nggak mau belajar lagi. Tanya Pak Erwin kalau nggak percaya tuh. Ya, aduh Ustaz, kepala aku sakit nggak bisa lagi, gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab harus diverifikasi, betul tak? Betul tak? Bayar SPP dulu langsung 6 bulan. Kalau nggak datang rugi, gitu. Ya, saya udah berkali-kali bikin kelas bahasa Arab. 40, sisanya 6. Sisa 6 berapa lama? 3 bulan aja. 3 bulan. Dulu waktu saya kuliah, pertama kali 46. Sampai habis kuliah tinggal berapa? 10. Pertama kali MOS, banyak kali pesertanya. Udah semester 3 habis kalau belajar bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab dulu itu. Yang tersisa tinggal sedikit. Ya, butuh kegigihan. Tapi kalau antum sudah belajar bahasa Arab, terbuka itu semua segala hijab-hijab kejahilan. Iya, kalau belajar bahasa Arab itu. Ya. Jadi pendapat yang kedua, dia adalah
al-ismu suwar, nama dari surat-surat Al-Quran, ya, di dalam fawatihus suwar. Contohnya apa? Nun, namanya aslinya Al-Qalam, tapi banyak ulama bahkan salah menyebutnya surat Nun, ya. Ada yang menyebut Qaf, surat Qaf, ya. Ada yang menyebut surat Maryam. Ada sebutan yang lain selain Maryam apa? Surat apa? Kaf ha ya ain sad. Nah, panjang tuh, harus ambil nafas. Ya, karena kafnya panjang kan? Nah itu. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga oleh kalangan tabi'in, ahli tafsir kalangan tabi'in setelahnya. Alif lam mim itu Ismullah al-a'zam, nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia. Alif itu apa? Alif artinya tunggal, Allah itu wahid, satu. Lam itu apa? Latif, Allah itu maha lembut, ya. Mim itu apa? Malik, Allah raja di antara seluruh raja. Nah, ini ada disebut dengan Ismullah al-a'zam, ya. Jadi ada 3 penafsiran. Pendapat mana yang lebih kuat? Saya condong pendapat yang pertama, ya. Makna hakikinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah itu. Kemudian ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Allah, ya, tidak ada ilah, la ilaha illa huwa, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Ia, al hayyul qayyum, yang maha hidup terus menerus kekal, Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus hambanya. Dalam surah Ali Imran ini Allah sedang jelaskan kalau berikrar diri sebagai Tuhan harus mutlak punya sifat ini. Yang namanya Tuhan maha hidup kekal, Dia tidak akan pernah mati. Kalau Tuhan, kalau ada makhluk zat ada sifat matinya, pasti bukan Tuhan. Lah kalau Tuhan mati gimana ngurus tata surya alam semesta makhluk-makhluknya? Makanya itu syaratnya. Yang namanya ilah, sesembahan itu yang ingin disembah mutlak harus memiliki sifat al-hayyu, maha hidup kekal selama-lamanya. Hidupnya tidak dihidupkan, matinya takkan pernah mati. Ya, al-hayyu. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus hambanya, entah sampai kapan, sampai hari kiamat. Setelah kiamat terus diurus, ya. Jadi sebenarnya seluruh alam semesta ini di bawah aturan urusan dari Allah. Karena itu dalam surah As-Sajdah begitu, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana ila akhir ayat. Ya, Allah mengatur urusan bumi dari langit. Allah atur semuanya. Yudabbirul amra, yudabbir, mudabbir. Kalau dipesantren mudabbir itu biasanya kakak kelas yang mengontrol, gitu kan, mudabbir. Maka Allah yang mengurus. Dan kalau Allah tidak mengurus kita 5 detik saja, niscaya dunia ini kacau. Betul. Jangankan dunia tidak diurus 5 detik. Wong lampu merah mati 2 menit tabrakan terjadi. Coba. Ini bukan nggak diatur Allah, nggak diatur oleh polisi, satlantas, dinas perhubungan. Mati coba. Ya, Anda jangan bilang lampu merah sini, lampu merah yang krodit-krodit coba bilang. Kalau batu 10 mati hidup dilanggar juga. Ya, coba di Batam, di Batam tuh yang begini-begini, mati aja 5 menit. Wih, saya nih
Di Batam tuh mata saya nengok tabrakan langsung live nih di mata saya udah berkali-kali. Kebanyakan pasalnya melanggar lampu merah. Wah, hidup aja masih terjadi kekacauan. Bagaimana kalau seumpamanya alam semesta ini dihentikan oleh Allah, nggak diurus oleh Allah? Gak usah lama-lama, 2 menit aja, oksigen putus sementara. Apa yang terjadi di Masjid Al-Uswah ini? Mati semua. Kalau Allah tidak urus kita. Makanya Allah tuh Al-Hayyu, hidup maha kekal, Al-Qayyum, maha mengurus hambanya terus menerus. Ya. Nah ini saya kasih rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Ya, jangan bilang siapa-siapa. Ayat kedua ini, kalau dibaca jadi wirid sebelum doa, maka dia akan membuat doa antum ajabah, diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena setiap doa yang ada pujian tentang sifat Allah, maka doa itu menjadi mustajab. Makanya lihat, diksi-diksi Nabi berdoa itu selalu awalnya pujian yang luar biasa. Setiap doa Nabi itu pasti awalnya pujian. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Lakal hamdu, kepada engkaulah segala pujian, kama yanbaghi li jalali wajhika, sebagaimana mulianya wajahmu dan kekuasaanmu. Pasti pujinya adalah pujian. Nah rupanya, ini saya kasih tahu, kalau orang, ya, ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya hasan li ghairihi. Ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an kata Nabi, ya. Yang di situ menyebutkan Ismullahal A'zam, nama-nama Allah yang agung. Dan ini perhatikan apa kata Nabi? Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila disebut nama ini sebelum dia berdoa, doanya mustajab kata Nabi. Doanya mustajab. Dan Nabi bilang fi thalathin, dia ada di 3 ayat. Ya. Semuanya mirip karena ada Al-Hayyu Al-Qayyum di 3 ayat. Ayat mana? Pertama ingat, catat Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga Toha. Yang mana di semua ayat ini ada kata Al-Hayyul Qayyum. Perhatikan apa kata Nabi? Idza du'iya bihi, kalau berdoa dengannya. Ayat. Kalau digunakan berdoa menggunakan redaksi itu ajaba. Ajaba yujibu itu artinya ijabah, dijawab. Fi thalath, kata Nabi, dalam 3 tempat, ya. Yang Al-Baqarah mana Al-Hayyul Qayyum? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau ada orang berdoa, sebelum berdoa baca ayat kursi, sunnah. Sunnah. Makanya ketika ada imam yang membaca doa, setiap sebelum doa di wiridnya dia selalu baca ayat kursi, itu sunnah. Kok berdoa panjang-panjang banget sih? Emang disuruh Nabi? Karena gak ngaji gak tahu. Kalau gak ngaji gak tahu. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Kan Anda suka orang bilang gitu kan? Doa pakai ayat kursi dulu, imam tuh ayat kursi tak pernah dilupakan. Panjang betul. Bukan panjang, itu sunnah. Kalau dibaca idza du'iya bihi ajaba, kalau dia digunakan saat berdoa, diistijabah doamu. Makanya ayat kursi, Allahu la, biasanya imam ditambahin, mau kasih tahu sama makmumnya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus habis itu wirid, habis itu doa. Gak dimimpin imam, baca ayat kursi sebelum doa, mustajab. Yang kedua Ali Imran ini, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, doa bismillahirrahmanirrahim, mustajab. Yang ketiga surat Toha. Ada yang tahu suratnya? Ada yang tahu?
Yang tahu ke depan, nanti saya kasih lagi Quran besok. Nah. Ayo, maju. Baca. Makanya saya tulis, makanya saya anggap kajian ini muqaddimah. Ya, karena kalau dilewatkan, sayang nilai-nilai Ali Imran-nya. Saya belum masuk banyak di ayatnya nih. Ya. Ada yang tahu di surat Toha kata mana Al Hayyul Qayyum? Sini. Gali. Baca. Lihat dulu dia tengok. Mana ayatnya? Pendek aja, ambil kata-katanya aja. Baca. Tengoklah. Bukan. Anda belum beruntung. Coba lihat di ujung, ayat ujung. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala. Coba ayat terakhir ada enggak? Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Betul. Ayat berapa tuh? 111. Ayat terakhir betul kan? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man, bukan ya? Wala tajahar bi salatika ya wala tukhaf biha baina dzalika sabila. Itu ada di Al-Ma'tsurat, itu dzikir Al-Ma'tsurat. Ya. Jadi ini 3. Makanya dulu saya di pondok itu setiap hari Ahad pagi pasti sebelum habis subuh diajarkan Al-Ma'tsurat, wirid-wirid sebelum kita berdoa supaya mustajab, baca ayat itu. Cuman yang Tohani agak panjang. Ya, jadi agak tantangannya banyak. Yang paling enak ayat kursi. Biasakan, lazimkan sebelum berdoa baca ayat kursi. Saya kalau ngajarin santri saya agak panjang doanya. Tapi kalau saya jadi imam di masyarakat saya persingkat. Karena orang beda-beda. Keperluannya kan beda. Kalau santri kan gak kemana-mana. Ya. Nah, itu diantara keutamaan ayat yang kedua. Kenapa? Karena Al-Hayyul Qayyum adalah 2 kalimat pujian mengungkapkan nama Allah yang agung. Idza du'iya bihi ajaba. Kalau engkau berdoa dengan menggunakan keduanya, diijabah doamu fi salas, dalam 3 tempat. Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Saya rasa ini dulu pada kesempatan kali ini. Masih ada 9 menit, yang mau bertanya silakan. Nah, nyala Niki. Tuh belakang Niki tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana ya? Ya udah baca aja. Baca Ratibul Haddad ya. Jadi begini, ada yang namanya Ratibul Haddad, ada yang namanya hizb, susunan zikir-zikir
Ya. Al-Ma'thurat itu kan yang bikin Hasanul Banna, ya. Ratibul Haddad, Habib siapa? Ya, Al-Haddad itu kan yang bikin, ya. Habib Syekh punya wirid, ya. Kalau misalnya saya bikin wirid, urutannya baca ini, baca ini, baca ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Terus saya kasih nama wirid saya ini wirid, ya, wiridnya Hafiz. Nama saya Riza Hafiz. Memang nggak pernah di zaman Nabi dibikin nama-nama begitu, tapi semua itu dikumpulkan berdasarkan dasar-dasar dari hadis Nabi. Ya, jadi nggak mesti semua yang nggak pernah dibacain Nabi itu bid'ah, enggak. Kajian tafsir Ibnu Katsir aja nggak pernah di zaman Nabi, berarti kita ini bid'ah juga, gitu ya. Nah cuma bolehkah kita bikin wirid-wirid seperti itu? Selama dia memiliki payung dalil secara umum, makanya boleh. Ada dalilnya enggak? Di Ratibul Haddad sebelum doa ada ayat kursi supaya doanya mustajab. Itu ada. Ini salah satu dalilnya. Nah, gitu. Jadi diperbolehkan. Sebelum berdoa ada susunan wirid, istighfar dulu yang banyak. Sebelum doa istighfar dulu. Ya, susunannya begini, Nabi nggak pernah susun itu, tapi Nabi pernah mengucapkan siapa yang memperbanyak istighfar, ya, maka Allah akan jadikan kesulitannya mudah, Allah jadikan kesedihannya hilang. Nabi pernah bilang dengan payung dalilnya begitu. Akhirnya dibuat, kalau saya punya hajat, sebelum saya minta hajat saya istighfar dulu, karena Nabi bilang dengan istighfar hajat saya dipermudah. Sebenarnya ada dalilnya, ya. Jadi yang menyusun wirid-wirid itu saya yakin para alim ulama, para habaib yang tidak sembarangan. Mereka memiliki dasar yang kuat, karena memang tidak ada pakem wirid doa itu urutannya harus mana dulu. Gak ada pakem. Anda ketika berdoa, ya, Astaghfirullahaladzim, 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 langsung Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Langsung begitu boleh. Nanti baru istighfarnya belakangan, Allahumma ighfirli, enggak apa-apa, ya. Cuman memang ada doa-doa yang tidak, hampir jarang Nabi tinggalkan. Nah, ini juga jangan dilupakan, ya. Di antaranya apa? Nabi kalau habis sholat fardu, beliau itu hampir selalu, walaupun hampir selalu berarti pernah juga tidak, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu ya, jangan lupa. Nah, jadi seperti itu Adinda. Kalau para ulama habaib kita menyusun, ya, apalagi berdasarkan Al-Qur'an, itu ada payung hukumnya, gitu ya. Nah, kalau umpamanya doanya tuh diciptakan sendiri redaksinya, sebenarnya boleh, ya. Yang penting kata para ulama, ini ulama semua sepakat nih, dalam doa yang penting adabnya. Adabnya apa? Yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat. Cepat betul ya. Kayaknya 9 menit tadi disisakan kok, Mas. Ya, jadi Anda mau berdoa apa saja, yang penting adabnya hamdalah, yang kedua sholawat, minta, tutup lagi dengan sholawat, tutup lagi dengan hamdalah. Itu adab berdoa. Itu kata Syekh Utsaimin, yang keras aja bilang begitu. Ya, itu salah satu caranya. Jadi nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya saya bikin wirid bikinan RTQ Markas Quran susunan Ustadz Riza, sebelum doa baca ayat kursi, baca Ali Imran 1-2, baca surat Toha, kemudian baru berdoa. Nanti masih dibilang, kok pakai gitu, nggak ada dari Nabi itu. Nah, karena belum ngaji. Kalau sudah ngaji nggak bakalan. Bahwasanya yang saya sampaikan tadi semua hadis Nabi. Ya, itu. Ada lagi tak? Cukup lah ya. Baik, terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, karena merebaknya pandemi Covid dan kita berharap masjid kita jangan ditutup kegiatannya, ya. Sedih kita kalau pengajian diliburkan, yang kenanya di sono, yang disuruh libur yang di sini, kan gitu ya. Kenanya gara-gara ono, yang di sini jadi kena dampak. Untuk itu saya pesan tetap jaga protokol kesehatan, ya.
Kita tetap mau kajian, mau tetap berjamaah di masjid, maskernya jangan lupa, salamannya dipending dulu, atau salamnya salam komando. Wah, kayak saya tadi ya, salam komando dulu sementara. Kita jaga kontak fisik. Kalau sakit flu, batuk-batuk, radang, mendingan di rumah aja dulu istirahat, ya. Dan mudah-mudahan terus berdoa dengan doa perlindungan. Mudah-mudahan tidak ada kejadian apapun yang mencelakai kita, ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah yang namanya klaster masjid itu belum terjadi, ya kan? Klasternya di mana? Terbang, ya, balik lagi rame-rame terbang. Nah, itu yang kena. Di masjid nggak ada. Karena apa? Kita mau sholat aja harus wudhu dulu, bersih-bersih dulu, ya kan? Kita mau datang ke masjid harus suci dulu. Tapi pesan saya, jangan terlalu takut berlebihan, tapi jangan menyepelekan. Bersikaplah yang objektif, terus jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.